Kayak kok bisa ya, walaupun dia nggak bisa lihat, maaf ya, tapi dia bisa baca juga gitu. Jadi kayaknya Laras pengen jadi guru juga gitu, pengen mengajarkan juga yang Laras bisa gitu. Guru kok konten terus sih gitu, terus kayak guru emang kerjaannya gitu ya ngajarinnya gitu. Anak-anak suka tiktokan gitu. Misalkan gini, dia tadinya nggak bisa perkalian, karena Laras bikin konten Jarimatika, dia jadinya belajar di rumah gitu. Jadi, ibu aku udah bisa tahu Jarimatika yang ibu ajarin. Ibu kan nggak ngajarin gitu kan. Laras bilang, aku lihat video ibu gitu. Jadi aku sekarang bisa, malah dia mempraktekkan gitu. Mulai ya? Oke, mulai Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik. Ya. Ya, seorang guru muda yang bisa dibilang inovatif dan semangat mengajarnya luar biasa ini. Kita sambut dulu Larasati Maiden. Bener ya namanya ya? Iya, benar. Larasati Maiden. Tuh Maiden itu kayaknya jarang banget ya orang ngasih nama Maiden, kayak nama band aja. Iron Maiden loh. Emang terinspirasi dari situ. Jadi bapak tuh suka sama band Iron Maiden. Jadi dinamain anaknya sama deh kayak band yang kesukaan dia. Jangan-jangan Larasatinya juga dari lagu Dewa? Mungkin bisa jadi ya. Ya. Sama-sama dari lagu. Iya. Larasati Maiden. Tapi di kamus bahasa Inggris bagus juga gitu. Apa tuh artinya? Artinya gadis. Gadis. Gitu. Jadi kebetulan. Gadis besi kalau itu Iron Maiden ya. Kalau ini Larasati Maiden. Iya. Ngajar sekarang di mana tuh? Di SDN Pejamben 1. Di mana itu? Itu di Kecamatan Carita. Di Labuan berarti ya? Di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Iya, ya? betul. Yang nggak tahu Carita mah terkira-kira baik gitu. Bahaja-haja ya. Bahaja-haja. Jadi mulai ngajar dari tahun berapa? Dari tahun 2017. Dari tahun 2017. Itu gimana ceritanya awal ngajar itu? Jadi ceritanya itu karena Laras pengen jadi guru dari kecil. Karena mama guru, bapak guru, terus kayak keluarga besar guru gitu. Jadi kayak terinspirasi gitu. Wah, kayaknya Laras kalau jadi guru kayak ada hati gitu yang memanggil pengen jadi guru. Jadinya kayak, mah Laras pengen jadi guru gitu. Jadi setelah lulus SMA sambil kuliah, sambil masuk ke sekolah aja gitu. Ngajar tuh ya? Enggak sih, kalau ini masih bantu-bantu gitu. Oh, nggak langsung ngajar ya? Nggak langsung ngajar, jadi dari penjaga perpus dulu, terus kalau misalkan ada guru yang berhalangan masuk, Laras ngegantiin gitu 1 hari gitu. Itu yang bikin Laras itu pengen jadi guru itu ngelihat mama sama bapak ya? Iya, karena ngelihat apanya itu sampai pengen banget jadi guru itu? Karena bapak kan gurunya guru SLB ya, jadi kayak kok bisa ya gitu ngajarin yang nggak bisa lihat tapi bisa main. Yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus, main piano gitu. Terus kayak kok bisa ya, walaupun dia nggak bisa lihat, maaf ya, tapi dia bisa baca juga gitu. Jadi kayaknya Laras pengen jadi guru juga gitu, pengen mengajarkan juga yang Laras bisa gitu. Jadi inspirasi awalnya justru dari bapak itu ya? Dari bapak mengajarkan gitu. Di sekolah khusus? Iya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Terus di sekolah, kalau sekarang mah bukan SLB kan, sekarang mah sekolah khusus ya? Oh ya. Sekolah khusus mana itu dulu bapak ngajar? Bapak tuh di Labuan. Di Labuan. Ya. Emang bapak itu emang dari sekolahnya memang ngituin menjuruskan jadi guru apa gimana itu?
nggak menjuruskan ya. Jadi nggak tahu karena apa gitu, karena hati nurani aja. Jadi pengen jadi guru jadinya. Akhirnya ngajar dari SK itu. Karena guru kan profesi yang sangat mulia ya. Udah gitu awalnya Laras juga antara mau dan nggak mau sih, karena di bayang Laras kayaknya jadi guru sulit juga gitu, karena kan harus mencetak siswa-siswi yang berprestasi gitu. Tapi setelah dijalanin 7 tahun ini, kayaknya terasa biasa aja gitu, karena Larasnya menikmati apa yang Laras mau gitu. Jadi, nah, sebelumnya masuk di sebelum ngajar kan, belum ngajar. Nah, mulai benar-benar ditugaskan untuk ngajar atau megang kelas itu tahun berapa itu? Kapan? Baru tahun-tahun kemarin. Jadi ada guru yang pensiun karena nggak ada guru lain gitu. Jadi ya udah Laras pegang kelas aja. Terus kebetulan Laras juga udah mau lulus S1. Jadinya Laras pegang kelas gitu. Oh, berarti sekarang nih belum lulus S1 ya? Belum lulus S1. Masih kuliah? Iya. Di mana kuliahnya? Kuliahnya di UT gitu. UT, Universitas Terbuka. Oh, kirain Universitas Ternate. Berarti sekarang tahun terakhir nih ya di UT ya? Iya. Hitungannya Juni wisuda. Oh, Juni wisuda. Selamat ya. Mudah-mudahan wisudanya lancar. Tapi sekarang sebagai guru, statusnya apa di SD Pejamben ya? Statusnya itu apa, honorer apa guru tetap? Masih guru honorer. Oh, masih guru honorer. Banyak guru honorer di sekolah itu? Banyak, karena kemarin kan ada pengangkatan P3K gitu. Jadi yang lainnya juga otomatis jadi P3K, hanya beberapa orang aja yang masih honor. Nah, waktu jadi guru itu terus akhirnya terjun ya, jadi di sekolah ya, semenjak jadi perpus terus ganti-gantiin guru ngajar. Itu kan ngelihat tuh realita-realita yang ada di dunia pendidikan ya, terutama di sekolah kan, yang honorer gajinya kecil, dibayarnya telat. Itu ngelihat nggak? Bukan ngelihat lagi, tapi Laras merasakan. Merasakan ya? Iya. Tapi nggak nyerah jadi guru itu, tetap aja pengen jadi guru. Tetap. Kenapa itu? Karena entah kenapa, bukan yang munafik ya, maksudnya lihat anak-anak yang bisa, yang Laras ajar, yang tadinya gak bisa baca jadi bisa baca, itu kayak bahagia tersendiri aja gitu. Terus karena anak-anak cintanya kayak tulus gitu, jadi kayak setiap pagi disapa kayak gitu-gitu. Kalau udah pulang sekolah udah pusing lagi kehidupan itu hanya di sekolahnya aja. Di sekolahnya pusing ya. Apa namanya, di sekolahnya apa, ya, menikmati. Begitu pulang baru berasa ya. Tapi kan belum menikah kan? Belum menikah. Artinya belum terlalu jadi beban lah ya soal ekonomi itu ya. Iya. Iya, tapi kalau soal itu tadi, soal apa namanya, keadaan dunia pendidikan terutama di dunia honorer itu ya, keluh kesah yang paling banyak di guru-guru honorer itu apa sih sebenarnya? Keluh kesahnya pengangkatannya yang paling susah. Terus ke satu waktunya yang sebelum ada P3K kan waktunya lama banget untuk tes. Terus lagi untuk menjadi P3K kan lumayan susah juga. Dan harus S1 ya? Dan harus S1 juga. Artinya belum bisa nih? Belum bisa, Laras belum bisa ikut tes P3K. Setelah Juni, kalau seleksinya setelah Juni baru bisa ya? Setelah wisuda. Semoga bisa dan semoga lulus. Iya. Nah, yang menarik ini, CS Banpos, Laras ini menggunakan apa ya namanya, dikenal sebagai salah satu influencer lah ya di TikTok ya. Dia ini memakai TikTok untuk apa namanya, membangun bahan ajar dan segala macam itulah. Nah, ini gimana ceritanya ini sampai memanfaatkan TikTok ini? Awalnya dari ide anak-anak. Jadi kayak, ibu buat TikTok yuk, kayak gitu. Kan Laras gak main TikTok ya, kayak udah nanti aja. Terus tiap hari hampir kayak ngajakin, ibu TikTok kan apa, terus kayak
Laras mulai belajar, ya udah deh ya gitu. Jadi dari satu video ke video yang lainnya. Terus kalau misalkan Laras ada ice breaking di video yang biasanya nggak di video jadi di video gitu. Jadi lama kelamaan mulai asik sendiri gitu. Terus anak-anak malah jadinya happy sama aktivitas bikin konten itu. Malah anak-anak yang kayak paling semangat untuk bikin konten daripada Laras sendiri gitu. Tapi sekarang mulai menikmati lah, jadi mulai menikmati dan dukungan anak-anak di sekolah juga. Kalau misalkan ada tren ini, ya kan yang kemarin viral tuh sebenarnya anak-anak yang pengen gitu. H-6 Nih, persiapan TikToknya. MLS 2N kali ini. Ini 64,7 ribu follower. Wih, luar biasa nih. Terus sudah 2,6 juta. Ada yang di view-nya sampai 4 juta, 4,7 juta. Iya. Ini dari inspirasi buat bikin konten TikToknya ngambil dari mana? Inspirasi yang dirasakan oleh Laras sendiri. Jadi itu tuh yang misalkan yang views-nya 4 juta, itu Laras lagi bikin jadwal pelajaran sama jadwal piket. Nah gitu. Kalau misalkan Laras butuh, otomatis guru-guru yang lain atau anak-anak butuh juga gitu. Jadi Laras bikin dan di-post gitu. Jadi lumayan membantu juga. Jadi alhamdulillahnya orang terbantu dengan postingan-postingan Laras gitu. Tapi selain dorongan dari siswa gitu kan, dari murid-muridnya, terus setelah akhirnya berkembang gitu, apa yang Laras manfaatin di TikTok ini untuk Laras? Manfaatnya buat Laras bisa lebih luas gitu. Jadi ilmu Laras gak segitu-segitu aja. Jadi berkembang. Kalau misalkan di TikTok ternyata yang Laras baru tahu banyak guru-guru yang banyak idenya, jadi bisa Laras lihat atau Laras ikutin juga gitu di pembelajaran Laras gitu. Jadi kalau misalnya Laras punya ide apa, bisa dibuat konten juga buat yang lain gitu. Jadi sekarang tuh kayak sama-sama bermanfaat. Sama saling menginspirasi. Iya, saling menginspirasi. Jadinya gitu. Tapi responnya dari orang-orang yang lihat TikToknya Laras ini gimana tuh? Alhamdulillahnya positif karena nggak macam-macam kan. Ya iyalah, bukan joget-joget ya. Iya, konten-konten yang di sekolah pada umumnya kayak ice breaking untuk mencairkan suasana di kelas gitu. Terus kayak tepuk-tepuk yang anak suka, terus metode pembelajaran yang tadinya membosankan jadinya lebih menyenangkan dengan belajar sambil bermain gitu, dengan permainan-permainan yang ada gitu. Nah, di anak-anak yang Laras ajarin ini kan anak-anak SD ini kan masih seneng sebenarnya kan di masa-masa bermain ya. Iya. Nah, dengan adanya apa namanya fasilitas digital sekarang yang tersedia di handphone kita, di handphone anak-anak juga kan, itu gimana sih kerasa manfaatnya untuk perkembangan dunia pendidikan, terutama di misalnya di Carita yang mungkin secara geografis kan ada di pojok gitu ya, ada di pojok gitu. Itu manfaatnya kayak gimana tuh? Manfaatnya sangat membantu ya, karena yang tadinya nggak tahu ya jadi tahu gitu. Itu ya soal pengetahuan ya. Iya. Tapi ada nggak sih pembatasan dari Laras buat anak-anak itu kan, karena kan konten-konten digital kayak di TikTok ini kan nggak semuanya layak anak sebenarnya. Ada pembatasannya. Jadi kalau misalkan anak pengen, ibu mau buat video ini, enggak itu kurang baik, kayak terlalu joget-joget gitu atau terlalu yang gimana-gimana. Laras juga membatasi anak-anak untuk udah jangan buat konten itu, maksudnya nggak enak dilihat gitu, atau enggak kurang baik buat kamu, deh jangan yang itu kayak gitu. Artinya anak-anak juga dilibatin ya dibikin konten ini ya. Entah dari idenya atau dari proses pengambilan gambarnya. Iya. Karena tanpa seizin anak, Laras juga nggak bisa, itu kan hak mereka juga. Jadi kalau misalnya Laras mau buat video, kalau muka Laras biasanya ice breaking nggak minta izin, tapi kalau udah melibatkan anak, minta izin dulu. Soalnya kadang anak ada yang nggak suka di video juga, Pak. Jadi nggak, Bu lagi nggak mau gitu. Laras juga nggak bisa maksa karena itu kan udah masuk umum juga gitu. Tapi di pengembangan apa namanya?
proses belajar mengajar ini kan ada metode dari guru ke murid itu kan. Nah, sejauh mana efektifnya sih sebenarnya memanfaatkan media digital kayak TikTok atau yang lain itu di saat ini gitu tuh. Emang eranya era digital gitu. Iya, eranya digital, jadi mengikuti perkembangan sekarang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan sekarang, nanti kitanya jadi yang terbelakang gitu. Jadi harus berusahanya untuk disukai anak-anak. Jadi kitanya harus menyukai dulu apa yang anak-anak suka, apa yang baik begitu. Jadi kalau misalkan itu baik, ya udah nggak jadi masalah. Kalau misalkan itu buruk, nggak dilakuin juga gitu. Karena kalau misalkan pakai metode yang zaman dulu gitu, anak-anak jadinya nggak have fun di kelasnya gitu. Iya. Jadinya buat masuk kelas tuh kayak udah malas duluan. Udah malas duluan gitu. Kalau misalkan ini kan kayak dia lebih seneng masuk kelas yuk gitu. Jadi dianya benar-benar pengen untuk masuk kelasnya gitu. Baru kita mengajarkan apa yang materi yang mau kita ajarkan gitu. Masuknya juga lebih enak materi lebih kalau enak, muridnya gitu. senang masuknya ya. Jadi Laras mencoba untuk bikin muridnya pengen dulu belajar. Karena zaman sekarang tuh anak-anak kayak buat belajar tuh benar-benar susah gitu. Lebih semangat dia buat main game daripada buat belajar gitu. Iya. Tapi yang namanya dunia digital ya, atau di dunia sosmed lah ya, itu kan pasti ada pro kontra dong. Iya, sangat. Nah, berarti ngalamin juga ada yang julid-julid gitu. Banyak banget. Kayak misalkan, guru kok konten terus sih gitu. Terus kayak, guru emang kerjaannya gitu ya ngajarinnya gitu. Anak-anak suka TikTokan gitu. Jadi banyak yang julid juga. Terus gimana nanggapin yang julid-julid itu? Nanggapinnya ya, gimana ya? Bingung juga kalau terus Laras tanggepin, nantinya ribet juga. Jadi udah Laras diemin. Mereka kan nggak tahu situasi yang keadaan di sekolah gimana. Iya. Harus kan TikTokannya nggak di jam pelajaran gitu, di waktu-waktu tertentu istirahat setelah pulang gitu. Nggak mungkin juga Laras joget-joget di pas yang lain belajar, nggak juga gitu. Dan itu juga izin sama anak-anak ya kan? Izin sama anak-anaknya juga yang pasti. Gambar anak-anak. Artinya yang julid-julid itu diabaikan aja ya? Abaikan aja. Iya. Mereka kan nggak tahu situasi yang adanya gitu. Tapi untuk membangun itu image positif dari konten-konten kayak gini kan kayaknya nggak gampang juga ya. Nah, untuk membangun image positif dari konten-konten kayak gini nih supaya dapat sambutan yang positif juga dari, ya pasti yang negatif mah ada aja ya, tapi supaya yang positifnya ini tetap besar itu gimana ininya? Mencoba untuk membuat konten yang baik juga. Jadi kayak Laras suka bikin konten jarimatika gitu. Jadi nggak cuman buat yang lagi tren aja. Jadi pelajaran juga gitu. Jadi kayak misalkan pelajaran yang anak-anak gak bisa, Laras buat lagu gitu. Jadi sambil di video otomatis itu buat ilmu yang lain juga. Nah, kalau soal pemanfaatan media digital di kalangan guru ini kan sebenarnya belum terlalu banyak juga ya. Yang model-model guru yang kayak Laras, walaupun tadi itu kata Laras kan banyak sebenarnya guru-guru yang memanfaatkan media digital untuk bagaimana saling menginspirasi ya, terutama antar guru. Tapi banyak nggak sih guru-guru yang sudah memanfaatkan ini untuk ya selain menginspirasi sesama guru juga menginspirasi dan memberi motivasi kepada siswa dan memberi pengetahuan gitu. Banyak juga kadang anak-anak tuh nonton konten kita tuh jadi tahu. Misalkan gini, dia tadinya nggak bisa perkalian, karena Laras bikin konten jarimatika, dia jadinya belajar di rumah gitu. Jadi, ibu aku udah bisa tahu jarimatika yang ibu ajarin. Ibu kan nggak ngajarin gitu kan, Laras bilang, aku lihat video ibu gitu. Jadi aku sekarang bisa, malah dia mempraktekkan gitu. Artinya kan manfaatnya memang artinya benar-benar bisa dirasakan ya sama siswa. Nah, masalahnya belum banyak nih guru-guru yang kayak Laras nih yang memanfaatkan media digital supaya si siswa juga akhirnya terpancing buat nonton konten yang positif kayak gitu kan. Nah, gimana caranya supaya
atau tipsnya supaya guru-guru yang lain juga mau untuk mengikuti langkahnya Laras ini, memanfaatkan media digital untuk tadi itu memotivasi murid-muridnya? Kadang guru-guru juga lihat juga Pak, tapi nggak semua guru-guru mau bikinnya untuk membuat kontennya itu. Iya. Ya karena satu dan yang lain kan kayak misalkan untuk mengeditnya atau misalkan posisi kameranya seperti itu. Kadang untuk ibu-ibu yang udah rumah tangga kan lumayan ribet lah ya. Ribet gitu. Jadi ya udahlah daripada ribet yang ada aja. Jadi dia cuman kayak nonton-nonton aja. Paling nge-share ya. Nge-share aja. Ini yang bagus gitu. Emang seribet itu ya bikin konten? Lumayan Bang, lumayan ribet juga. Iya ta. Jadi bukan cuma pakai HP, ambil gambar, upload aja. Upload aja. Enggak gitu. Enggak sesederhana itu ternyata. Enggak sesederhana itu. Ya, kita harus mikirin dulu, ini mau buat konten apa gitu. Terus setelah di video kita harus diedit juga, harus tahu juga ini manfaatnya apa juga gitu. Jadi nggak sesimpel buat caption, video langsung upload aja. Masih caption juga ya. Iya. Iya. Tapi kalau Laras sendiri ngedit sendiri atau punya tim? Sendiri. Kalau untuk video, ngedit, yang lain sendiri. Iya. Untuk ide sendiri juga. Iya, artinya kan sebenarnya nggak seribet kita ya Mup ya. Ya, nggak seribet kita lah. Artinya sebenarnya asal ada kemauan bisa dipelajari kan. Iya, itu karena mulai ribet sama nggak maunya itu. Ya tapi kan ya itu tadi masalahnya kan kata Laras tadi sesuai perkembangan zaman kan. Artinya guru-guru juga kan perlulah untuk berinovasi atau mengembangkan diri supaya bisa menggunakan cara-cara yang lebih efektif, yang lebih familiar sama anak-anak zaman sekarang kan. Iya. Nah, artinya kan perlu didorong tuh. Perlu apa perlu misalnya Laras ini buka kelas buat mengajarin guru-guru yang lain? Kayaknya nggak juga Pak. Hah? Ya kita bisa Mop, jadi IO-nya Mop. Boleh tuh. Kita jadi IO-nya lah, siap. Nanti kita buka kelas ya, Laras yang ngajarin nih. Laras gak sehebat itu juga. Yang kan minimal bisa ngasih tahu lah caranya begini-begini, menginspirasi yang lain. Masih ada yang lebih iya, dari tapi Laras juga. Iya. Secara ini kan sekarang ini ya tadi itu ya Laras misalnya ngelihat dari viewernya, dari jumlah like-nya kan sudah lumayan lah ya untuk ukuran Banten ini. Nah, terus kira-kira selanjutnya apa yang mau Laras lakukan ini dengan dunia TikTok? Mengembangkan aktivitas Laras yang ada dan membuat hal-hal yang positif gitu untuk yang lainnya juga. Kira-kira ke depan ini kontennya bakal ada pengembangan kah atau? Laras mencoba ide-ide yang baru, semoga berjalan yang dengan lancar gitu. Coba bocorin ide-idenya biar kita tahu ya, biar pada penasaran. Paling juga kegiatan FLS nanti gitu. Apa tuh? Ya anak yang Laras anak yang Laras latih menari dan pantomim mungkin nanti ada di video TikTok. Oh, jadi Laras itu mengajar juga menari dan pantomim. Ini namanya guru serbaguna, kuat dan tahan lama nih kayak gini. Guru tuh harus serba bisa. Iya. Jadi nggak perlu serba bisa, yang penting serbaguna. Serbaguna, kuat dan tahan lama, itu yang penting. Iya. Yeah. Terus harapannya Laras ke depan ini kira-kira dengan Laras ini sekarang masih honorer, tentu harapannya bisa jadi guru tetap ya. Berharapnya tahun ini bisa P3K. Amin. Kenapa nggak sekalian PNS saja? Kan sekarang sebutannya P3K untuk guru. Oh, emang nggak ada guru PNS? Nggak ada ya? Baru tahu gua. Jadi sebutannya P3K. Sedih amat ya? Iya, tidak ada pensiunan. Waduh. Iya, tapi tetap semangat kan, mendedikasikan ide-idenya untuk dunia pendidikan.
Terus harapan soal ini nih, soal pengembangan dunia digital di dunia pendidikan, kayak gimana tuh? Semoga lebih berkembang lagi, banyak-banyak hal positif gitu. Karena kan ada yang ada yang bikin konten kayak cuman untuk tren-tren aja gitu. Iya, banyak tuh. Artinya kayak asal buat konten diupload aja, yang penting viral aja gitu. Iya. Ya tadi itu ya nggak perlu ribet itu ya, pakai kamera selesai upload ya. Iya. Nggak perlu Tanpa ribet. memikirkan efeknya. Anak-anak kan kalau yang viralnya apa, itu diikutin di kelasnya. Jadi misalkan bahasa yang tidak baik itu diikutin juga. Jadi Itu. menurut dia itu keren gitu, karena yang viralnya itu mah bener tuh. Anak-anakku juga begitu. Efeknya gitu. Kalau misalkan celetukan dia nggak baik ya, Laras suka, apa sih kamu ngomongnya kok gitu? Ibu-ibu nggak ngetren nih gitu. Karena efek buruknya itu yang lagi viral, ya mau nggak mau. Iya, jadi contoh ya. Jadi contoh. Tapi ada nggak sih obrolan Laras nih sama teman-teman guru atau guru-guru dari sekolah lain soal bagaimana ngituin, manfaatin atau maksimalin konten-konten digital kayak gini? Ada, misalkan kayak ibu buat juga yuk kayak gini gitu. Terus paling ya udah deh Laras aja gitu. Ibu ngikut aja, jadi malah ikut konten Laras gak bikin sendiri gitu. Kalau ada ide, Laras ini bagus nih buat ide konten kayak gitu, menginspirasi gitu. Tapi diupload di Laras aja, ibu mau nggak buat gitu. Jadi cuman ide-idenya aja. Artinya dukungan mah ada ya. Dukungan. Cuma mungkin pengikut yang memanfaatkan media digitalnya ini yang masih perlu didorong lebih banyak supaya untuk memulainya yang susah. Apa sih yang susah buat memulai konten-konten kayak gitu? Yang mulai yang susah itu kayak tiap hari harus upload gitu. Emang harus tiap hari ya? Kalau untuk TikTok ya algoritmanya harus tiap hari gitu. Laras berusaha untuk tiap hari upload. Jadi kalau nggak gitu nanti yang nontonnya jadi nggak ada. Kita udah konten bagus-bagus, niat-niat. Kalau untuk tidak konsisten, itu jadinya nggak ada juga gitu. Kelelep sama yang lain. Kelelep sama yang lain. Kalau untuk memulai yang baru. Jadi artinya ketika mau mulai dia harus benar-benar konsisten juga. Konsisten ya, emang effort niatnya yang harus banyak. Niat tulus ikhlas lah pokoknya mau bikin konten. Oke, CS Banpos. Obrolan yang sangat inspiratif sekali ya. Jadi bagaimana kita terutama para guru ini memanfaatkan dunia digital tentu harus diupayakan lebih maksimal karena ya mau tidak mau memang sekarang zamannya ya. Iya. Zaman digital dan anak-anak kita juga sudah sangat akrab dengan dunia digital, ya mau tidak mau kita harus terjun di situ agar kita bisa menginspirasi mereka dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih CS Banpos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.